Joseph Paul Zhang, Nabi Palsu dan Kristen Gadungan. Hello everyone, anywhere, everywhere. Wartawan Injil channel YouTube dari Indonesia yang menyajikan video-video yang bersifat edukasi seputar warta Injil. Yang terukur, sedikit menghibur, kadang menegur, membuat dogma-dogma yang tidak alkitabiah bukan hanya luntur, melainkan jadi gugur, hancur lebur, sehingga layak dikubur. Selamat menyimak ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua sampai keempat. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Salam sejahtera buat semua yang memperhatikan channel Wartawan Injil ini. Sahabat-sahabatku, saya adalah seorang pewarta Injil, wartawan Injil, pemberita Injil, pengabar Injil. Sebagai seorang pewarta Injil, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 tadi, kita sudah diingatkan. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Mau waktunya baik atau waktunya tidak baik, kita harus siap sedia memberitakan. Dan di situ juga dikatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mengapa? Karena akan tiba waktunya orang lebih banyak menyukai ajaran-ajaran sesat. Yang di ayat itu dikatakan, orang akan membuka telinganya bagi dongeng. Akan menutup telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sehingga sahabat-sahabatku, harus dengan tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, sebagai pemberita Injil atau pewarta atau wartawan Injil, saya harus menyampaikan fakta ini, yaitu bahwa ajaran yang disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai pastor, mengaku sebagai pendeta yang bernama Joseph Paul Zhang, sesungguhnya adalah ajaran setan yang sedang menyamar menjadi malaikat terang. Atau dengan kata lain, Paul Zhang adalah seorang yang sedang dipakai oleh iblis untuk memberitakan ajaran palsu yang mirip seperti ajaran Kristen, mirip seperti ajaran Yesus, tetapi sesungguhnya ajaran setan, ajaran sesat. Sobat-sobatku, adapun pertama kali saya mendengar nama Joseph Paul Zhang, itu adalah sekitar 1 tahun yang lalu. Saya mendengar namanya dari seorang Facebooker atau orang yang pernah mengenal saya melalui dunia maya, yang bernama Ibu Kristi Depari, orang Medan ya. Singkat ceritanya begini, pada waktu itu saya sempat berdebat dengan Ibu Kristi Depari, karena Ibu Kristi Depari mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah. Dia mengaku mantan pernah sekolah di sekolah tinggi teologi di Sumatera Utara sana. Tapi ternyata ajarannya tidak alkitabiah dan kami berdiskusi cukup panas.
Singkat cerita kemudian dia menyebut nama Paul Zhang. Dia menyuruh saya untuk menonton video-videonya Joseph Paul Zhang. Jadi setelah Ibu Kristi Depari tidak bisa membantah argumen-argumen saya yang alkitabiah, kemudian sepertinya dia mencari dukungan, menyuruh saya untuk menonton video-videonya Paul Zhang. Nah, maka beberapa kali saya sempat searching di YouTube dan saya menonton ajaran-ajarannya Paul Zhang ini. Dan singkat cerita kemudian akhirnya ya saya mendapat kontak Paul Zhang melalui akun Facebook dan kemudian saya mengajak dia untuk beradu argumen. Dan mulailah kami adu argumen. Dan ternyata ajarannya memang sangat tidak alkitabiah. Ajarannya adalah ajaran sesat. Ajaran Pastor Paul Zhang atau Joseph Paul Zhang ini adalah ajaran yang mirip seperti ajaran Yesus. Tapi sama sekali bukan ajaran Yesus. Serupa atau hampir mirip. Tetapi berbeda. Bagaimana inti dasarnya ya? Perbedaan ajaran Yesus Kristus atau ajaran Kristen yang tertulis di dalam Alkitab dengan ajaran Pastor Joseph Paul Zhang ini. Bedanya di mana? Sahabat-sahabatku, inti perbedaannya adalah Paul Zhang memberitakan sesembahan atau Allah atau God yang berbeda dengan yang diberitakan di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, ajaran iblis yang diajarkan melalui Joseph Paul Zhang. Jadi Joseph Paul Zhang ini dipakai oleh iblis untuk menyebarkan ajaran sesat. Ajarannya adalah mengajarkan ilah atau Allah atau God yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Siapapun orang yang membaca kitab suci Bible dengan jujur akan sangat gampang sekali memahami bahwa Allah atau God yang diberitakan dalam Alkitab ketika menunjuk kepada satu-satunya ilah atau satu-satunya God yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 3. Yesus menyebut Bapa, engkaulah ton monon aletinon theon, bahasa Yunaninya, yang artinya Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar yang dikabarkan oleh Yesus Kristus dan juga dikabarkan oleh para rasul penerus Yesus, salah satunya oleh Paulus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus juga mengatakan, jika di ayat 5-nya Paulus mengatakan, memang di sorga dan di bumi ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah. Dan di ayat 6-nya ditegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yesus Kristus itu Tuannya Paulus. Dan Allahnya Paulus adalah Bapa. Ini sama persis dengan ajaran Yesus. Bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ya, jadi Kristen-Kristen yang sejati, Kristen yang asli, Allahnya hanya satu, yaitu Bapa. Ya. Adapun arti Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang betul ikut Kristus. Jika Kristus Allahnya adalah Bapa, maka Kristen yang asli Allahnya juga hanya Bapa, bukan yang lain. Sedangkan sobat-sobatku, ajaran iblis yang menyamar sebagai malaikat terang yang diajarkan melalui salah satunya Paul Zhang ini mengajarkan ilah atau God yang lain daripada yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Yaitu ajaran Paul Zhang yang sebenarnya ajaran iblis ya. Ajaran Paul Zhang ini mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa itu adalah Yesus Kristus.
Atau Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Jadi ini adalah sebuah penipuan publik. Karena di sepanjang Alkitab tidak pernah ada mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah Yesus Kristus. Atau Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Tidak pernah ada. Dan sekedar sebagai informasi saja ya, sebenarnya ajaran setan yang palsu ini, yang ingin mengubah pemahaman manusia tentang Allah. Jika Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, para rasul juga mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi ajaran setan yang menyamar sebagai malaikat terang ini, yang salah satunya melalui Paul Zhang ini, di Indonesia ini juga diajarkan oleh banyak pendeta-pendeta. Dengan segala hormat saya harus menyebut nama ya, supaya tidak menjadi fitnah. Salah satunya misalkan pendeta terkenal yang bernama Gilbert Lumoendong. Allah yang diperkenalkan oleh Gilbert Lumoendong ini sama persis dengan Allah yang diperkenalkan oleh Joseph Paul Zhang ini. Yaitu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia bernama Yesus. Ini ajaran sesat. Tapi banyak orang yang mengikutinya. Sahabat-sahabatku, adapun sesuatu barang yang namanya palsu atau tidak asli, yang namanya barang palsu pasti dibuat mirip dengan yang asli. Motor palsu misalkan ya, motor merek Honda tapi palsu, dibuat modelnya persis Honda. Nggak mungkin dibuatnya seperti becak atau bemo, nggak mungkin ya. Pasti dibuatnya juga bentuknya motor persis kayak Honda. Emas yang palsu pasti juga dibuatnya mirip dengan yang asli. Tidak mungkin emas palsu dikasih warna merah atau hijau atau kuning atau biru, dibuat dari kayu ya. Tidak mungkin. Pasti emas palsu juga dibuatnya dari logam yang serupa dengan emas yang asli. Nah, demikian juga yang namanya ajaran palsu. Seringkali mirip banget dengan yang asli. Tetapi kita bisa memahami jika diuji dengan kitab suci. Maka di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan, ujilah setiap roh. Saya akan bacakan ayatnya ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Jadi kalau ada orang mengajarkan sebuah ajaran, 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, jangan asal percaya. Mas bro, mbak sis, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jangan asal percaya. Jadi jangan asal menerima, tapi juga jangan asal menolak. Jangan asal percaya, tapi juga jangan asal tidak percaya. Jangan. Tapi dikatakan apa? Ujilah setiap roh. Ya. Jadi kita harus menguji. Dan ketika berbicara tentang kekristenan, alat ukuran untuk menguji hanya Alkitab. Dan di sini dikatakan ya, sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan dengan segala ketegasan kita harus sampaikan, salah satu nabi palsunya adalah Joseph Paul Zhang, dengan ajarannya yang mirip seperti ajaran Yesus, tetapi memberitakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang berbeda, memberitakan tentang Allah yang lain daripada yang tertulis di dalam Alkitab. Kita ingat tema video ini adalah Joseph Paul Zhang, nabi palsu dan Kristen gadungan. Kita bisa memastikan dengan sangat jelas, tahu dengan pasti, jika kita menjadikan Alkitab sebagai tolak ukur. Mengapa? Karena di dalam surat Roma 10 ayat 17, kita semua, seluruh dunia kalau membaca surat Roma 10 ayat 17, kita diberitahu bahwa iman Kristen yang benar
iman Kristen yang benar adalah iman yang timbul dari mendengar firman Kristus. Di mana ayatnya? Roma pasal 10 ayat 17. Sekali lagi ya, iman Kristen yang benar adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, sekali lagi. Imannya orang Kristen yang sejati, bukan yang abal-abal, bukan yang gadungan, adalah imannya yang harus timbul bukan dari dengar video atau ceramahnya Frans Donald Bebek kwek 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 kwek, bukan juga mendengar dari ceramahnya pendeta Gilbert Lumoendong, bukan, apalagi mendengar dari khotbah-khotbahnya Paul Zhang, bukan. Tetapi iman Kristen yang benar, Roma 10 ayat 17, harus iman yang timbul dari mendengar firman Kristus. Dan sebagaimana Kristen artinya adalah pengikut Kristus, imannya Kristen adalah iman yang timbul dari kata-kata Kristus. Di dalam Alkitab, Kristus jelas memberitahu kita bahwa satu-satunya Allah yang benar hanyalah Bapa. Bukan Allah Tritunggal, bukan Allah Trinitas, bukan Allah Yesus Kristus, bukan Allah Roh Kudus, bukan. Ya, tetapi hanya Bapa saja. Maka semua ajaran apapun di muka bumi ini yang mengaku ajaran rasuli, mengaku ajaran gereja, mengaku namanya Kristen, mengaku agama A, B, C, D, apapun ajarannya, mau diajarkan oleh pendeta, oleh orang yang menyebut diri sebagai nabi, orang yang menyebut diri sebagai pastor, dari siapapun, jika memberitakan Yesus yang lain, memberitakan tentang Allah yang berbeda dari Allah yang dikabarkan oleh Yesus, maka semuanya pada hakikatnya bukan Kristen. Kalaupun mau disebut Kristen, adalah Kristen gadungan. Kristen yang asli, imannya harus sesuai Roma 10 ayat 17. Iman yang timbul dari mendengar firman Kristus. Dan ketika Kristus memperkenalkan siapa satu-satunya Allah yang benar, Kristus memperkenalkan Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Sementara hari ini banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 tadi dikatakan, akan datang waktunya orang lebih suka menutup telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada dongeng besar yang selama ribuan tahun diberitakan di dunia ini, bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Ini dongeng, ini penipuan publik sepanjang masa. Dan sampai hari ini banyak orang yang mengikuti dongeng-dongeng ini. Orang lebih suka mengumpulkan guru-guru teologi, pendeta-pendeta, pastor-pastor yang mengajarkan dongeng-dongeng ini. Yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Termasuk salah satunya selain Gilbert Lumoendong adalah juga pendeta atau pastor Joseph Paul Zhang ini. Jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya gampang sekali ketika kita mau menguji ya. Tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 kita diberitahu, ujilah setiap roh. Kita tinggal uji. Jika ada seseorang mengaku sebagai Kristen, tinggal kita tanya. Kalau kamu betul-betul Kristen yang artinya pengikut Kristus, tanya, siapa Allahmu? Kalau jawabannya dia sama persis dengan jawaban Yesus, Allahku adalah satu, yaitu Bapa, maka bisa jadi dia betul-betul Kristen. Tapi kalau kemudian dia mengajarkan, Allahku adalah Yesus Kristus, sudah jelas ini Kristen palsu. Apalagi kalau mengatakan Allahku adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini juga jelas Kristen palsu. Bukan Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Dan sahabat-sahabatku, kembali ke Paul Zhang, nabi palsu dan Kristen gadungan. Sudah jelas. Yesus yang diberitakan oleh Paul Zhang, Yesus yang lain. Oh ya, saya akan tambah satu ayat ya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Mulai ayat 3 saya bacakan ya. 2 Korintus 11 ayat 3-4. Tetapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus.
Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus mengatakan khawatir dia kalau jemaatnya nanti terperdaya seperti Hawa yang ditipu oleh ular. Mengapa? Ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jika ada seorang memberitakan Yesus yang lain. Jadi jelas Alkitab sudah mengingatkan seluruh dunia bahwa akan banyak orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain. Dan Yesus yang diberitakan oleh Joseph Paul Sang adalah Yesus yang lain, yang berbeda dengan Yesus yang diberitakan oleh para rasul yang tertulis dalam Alkitab. Yesus yang Alkitabiah, di dalam kitab suci dikatakan Yesus adalah hamba Allah, rasul, imam, anak Allah. Dia bergelar sebagai singa dari suku Yehuda. Dia bergelar sebagai Kristus atau Mesias, anak domba Allah. Semua benar. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Artinya sahabat-sahabatku, ajaran dari siapapun juga di muka bumi ini yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, sesungguhnya adalah ajaran setan yang sedang menyamar menjadi malaikat terang. Ajaran dari setan yang memakai pelayan-pelayannya, yaitu manusia-manusia yang menyebut diri sebagai pendeta, sebagai teolog-teolog, tetapi memberitakan ajaran yang berbeda dengan ajaran Alkitab. Mirip Kristen, tetapi Kristen gadungan. Jadi sobat-sobatku, melalui video ini, melalui pewartaan ini, saya sebagai pemberita Injil, saya sebagai wartawan Injil, memberitahu dunia, mengingatkan saudara-saudariku semua, ya, bahwa jika baru-baru ini tersebar video-video yang viral, ada banyak video ya di dalam channel YouTube atas nama Paul Zhang yang isinya sangat mengerikan, yang isinya penuh dengan fitnahan-fitnahan terhadap agama Islam, fitnahan-fitnahan terhadap Nabi Muhammad, fitnahan-fitnahan terhadap Al-Quran. Sobat-sobatku di seluruh dunia harus tahu bahwa sesungguhnya apa yang sudah dilakukan oleh Paul Sang ini, Paul Sang hanya sedang menjadi alat dari setan, alat dari iblis untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Dan melalui video ini tadi saya sudah membuktikan bahwa ajaran inti dari Paul Sang bukan ajaran Kristen. Mirip Kristen, iya. Meniru Kristen, iya. Tapi sesungguhnya bukan ajaran Kristen. Karena arti Kristen adalah pengikut Kristus. Allahnya Kristen yang asli adalah Allah Bapa, bukan Allah Yesus. Ya. Sedang artinya begini sobat-sobatku. Iblis membuat sebuah kekacauan. Iblis sudah sangat tahu di Alkitab, dalam Yakobus dikatakan iblis, setan-setan pun tahu bahwa Allah itu esa atau satu. Tapi untuk mengacaukan manusia, dia menyebarkan ajaran yang dirubah, mengatakan bahwa Allah yang satu yang esa itu menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Itu salah satu ajaran pengacauan dunia, dan ini berlangsung ribuan tahun sudah. Nah, kemudian berikutnya, selanjutnya, iblis mencekoi juga orang-orang seperti Paul Sang ini dengan ajaran-ajaran palsu lainnya, yang mirip seperti ajaran Kristen, yang mirip seperti ajaran Alkitab, padahal sebenarnya palsu. Sehingga artinya, jika belakangan ini Indonesia atau mungkin dunia digegerkan oleh fitnahan-fitnahan Paul Sang terhadap agama Islam, dunia harus tahu, sesungguhnya Paul Sang bukan Kristen. Paul Sang adalah nabi palsu dan Kristen gadungan. Ilah atau sesembahannya Paul Sang beda dengan sesembahannya Yesus. Ajaran Injil yang diberitakan oleh Paul Sang adalah Injil yang lain, Injil yang berbeda dengan ajaran para rasul. Ya, baik sobat-sobatku, untuk video kali ini sekian. Kita akan lanjut di video yang lain.
Salam sejahtera dari saya wartawan Injil untuk Indonesia.